Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Fakultas Usuluddin dan juga penonton pada podcast Ramadan, yaitu dengan tema Ramadan Pupil Talks. Pada kali ini akan ditemani oleh saya Sylvia, yang akan menemani 15 menit waktu teman-teman dimanapun berada dalam mendengarkan podcast Ramadan pada kali ini. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, dan juga Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Ada Bapak Safiullah Muzamil dan juga ada Mas Nasrullah. Nah, teman-teman, pada kali ini kita telah memasuki dalam 10 hari kedua dalam bulan Ramadan. Maka dari itu, untuk lebih enak berbincang-bincang pada kali ini, maka dari itu saya izin untuk Bapak dan juga Mas Nasr untuk membuka masker agar kita lebih enak untuk mengobrol. Nah, teman-teman yang sedang mendengarkan podcast dan menyaksikan podcast pada hari ini, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan tentunya. Di masing-masing organisasi dan juga lembaga berlomba-lomba untuk mengadakan kegiatan yang mana memberikan kebermanfaatan pada bulan Ramadan. Dan juga tidak terkecuali Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Nah, untuk mengetahui lebih dalam dan lebih lanjut mengenai kegiatan apa aja sih yang ada di Fakultas Usuluddin dalam bulan Ramadan ini, apakah berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya dan bulan-bulan lainnya dalam kegiatan sivitas akademik dan juga kemahasiswaan dalam Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Maka dari itu, kita telah menghadirkan pembicara dan juga narasumber yang sangat ahli dalam bidangnya mengenai Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Maka dari itu, langsung saja kita tanya mengenai pada Bapak, dalam bulan Ramadan ini bagaimana sih kegiatan dan juga yang disiapkan oleh Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan? Apakah berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, Bapak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir acara ini ya. Alhamdulillah, ini merupakan satu bentuk inovasi terobosan bagi Fakultas Usuluddin yang jelas berbeda dari tahun kemarin. Kita sudah punya studio sendiri dan ini kita sudah bisa menggunakan studio ini untuk podcast karena pada dasarnya kebutuhan akan studio ini sangat mendesak untuk brand benchmarking ya dari fakultas dan juga untuk menyampaikan program-program yang dimiliki oleh Fakultas Usuluddin. Karena tagline kita kan harus untuk bangsa dan mendunia. Nah, lewat studio inilah kita ingin mendunia ya, dan bahkan kita harus tembus ke akhirat juga ini ya. Ya. Jadi memang beda. Makanya saya juga ngajak teman-teman di Ormawa untuk sudahlah tinggalkan acara-acara yang konvensional gitu ya, yang dulu era-era awal pakai Zoomin, Zoomiyat itu era kita, eranya sudah era podcast, era kita manfaatkan karena bagaimanapun di era 4.0 ini ya memang based on informasi. Jadi kita harus menguasai informasi untuk bisa menguasai dunia. Saya kira itu. Jadi paradigma kita sudah harus berbeda, cara kerja kita juga harus berbeda, semua harus based on information. Jadi melalui podcast ini juga memberikan berita kepada mahasiswa Usuluddin khususnya bahwa kita mempunyai fasilitas yang sangat lengkap dalam menunjang kegiatan baik akademik maupun non-akademik dari mahasiswa sendiri. Begitu ya, Bapak? Iya, betul. Ini makanya saya minta ini mahasiswa ini untuk menghandle cara FUPI ini biar menyuarakan pada masyarakat. Apalagi ini berita gembira ya, alhamdulillah. Tahun ini UIN Sunan Kalijaga itu peminatnya terbesar yang masuk itu. Lebih besar dari Jakarta, yang notabene jumlah prodinya lebih besar. Coba prodinya lebih banyak Jakarta, Jogja lebih kecil, prodinya selisih sekitar 10 prodi, tapi peminatnya lebih besar dari yang prodinya lebih banyak. Ini kan luar biasa ya. Jadi memang UIN Sunan Kalijaga ini sangat marketable, dan ini yang harus kita buktikan. Jangan hanya bagus di branding tapi kualitasnya tidak. Jadi PHP namanya ya. Ini makanya ayo saya mengajak semua mahasiswa, elemen mahasiswa
untuk meningkatkan kualitas diri SDM masing-masing, tunjukkan bahwa UIN Jogja itu memang layak jadi leader, ya menjadi garda terdepan dalam dunia akademik, ya khususnya, bukan dunia demo, ya. Nah, untuk para calon mahasiswa baru yang mungkin sedang mendengarkan podcast pada kesempatan kali ini, bahwa kalian tidak salah memilih UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Usuluddin, sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan kembali. Nah, untuk Mas Nasrullah sendiri sebagai Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, sebagai representasi dari mahasiswa Usuluddin sendiri, ada perbedaan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa sendiri dalam bulan-bulan sebelumnya, atau sama saja nih dalam bulan Ramadan kegiatan yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ditanya mengenai apa yang menjadi perbedaan Ramadan kali ini dengan Ramadan tahun kemarin, di tubuh Ormawa sendiri, organisasi kemahasiswaan, baik dari tataran Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, serta teman-teman himpunan mahasiswa program studi, kita mengadakan kerjasama satu kegiatan besar yang itu melingkupi semua keilmuan yang ada di Fakultas Usuluddin, mulai dari prodi akidah filsafat, tafsir Al-Quran, tafsir hadis, sosiologi agama dan studi agama-agama. Kiranya dengan ada agenda yang bernama Ngaji Usuluddin, kita bisa mampu mentransformasikan pengetahuan kita kepada masyarakat umum, tentu tidak hanya kepada mahasiswa. Jadi Ngaji Usuluddin ini kita kerjasama semua dan untuk umum, jadi tidak ada perbedaan, siapapun boleh ikut dan kita bisa menjadi menjadi bagian untuk mentransformasikan keilmuan itu sendiri. Mungkin itu yang menjadi pembeda. Kalau di tubuh Senat Mahasiswa itu sendiri, untuk tahun ini kami Ramadan ini ingin lebih kencang lagi mengkaji, lebih gencar lagi mengkaji kebijakan-kebijakan yang tentu membawa kemaslahatan bersama. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Nasrullah. Bapak kembali. Dalam bulan Ramadan ini, mahasiswa dari Fakultas Usuluddin sendiri masih melaksanakan perkuliahan secara online dan hybrid, begitu ya Bapak? Iya. Nah, untuk saat ini sendiri Bapak, dalam mahasiswa sendiri juga melaksanakan perkuliahan secara hybrid. Ada yang masih di rumah, ada yang saat ini berada di Jogja. Nah, menurut Bapak sendiri dalam menjalankan ibadah Ramadan bagi mahasiswa dan juga melakukan perkuliahan nih Bapak, trik-trik yang mungkin bisa diberikan kepada mahasiswa bahwa sebagai mahasiswa selain melakukan kegiatan religius di bulan Ramadan juga punya tanggung jawab sebagai akademisi lah, istilahnya seperti itu. Gimana nih Bapak, menurut Bapak dalam Ramadan kali ini? Ya, saya kira ini momentum, ya. Ramadan itu momentum untuk mengupgrade kita, karena di bulan suci Ramadan ini memang bulan suci yang istimewa, ya, Syahrul Azim, Syahrul Karim, dan suatu bulan yang luar biasa, yang paling istimewa di antara 11 bulan yang ada. Nah, implementasinya menurut saya bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Ibadah itu kan bergantung pada niat, yaitu niatul mu'min khairum min amalihi. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Jadi semua perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Kalau kita niati ibadah, maka itu akan bernilai ibadah. Nah, konteks kuliah hybrid ini, ayo kita niati ibadah. Kalau yang kemarin sebelum Ramadan itu kita padahal tidak berpuasa, ya, kuliah Zoom tapi tidur, Zoomnya yang bangun. Nah, itu ya. Sering ditinggalkan. Nah, ya kan. Jadi Zoomnya yang suruh kuliah, pemilik Zoomnya malah tidur. Itu saya kira harus dirubah. Sudahlah, cukup itu kesalahan dalam menerapkan, memahami bagaimana kita seharusnya teknologi itu hadir untuk membantu kita, mempermudah, mempercepat, meningkatkan kualitas. Harusnya begitu. Logika teknologi hadir kayak gitu ini kita. Dengan Zoom kita tidak perlu secara physically seluruh belahan dunia menjadi satu titik, satu tempat yang bersamaan. Itu kan luar biasa, dengan jarak waktu yang berbeda tapi bisa hadir dalam satu waktu yang sama.
itu kan suatu kemajuan, suatu keberuntungan ya, suatu benefit yang tidak terpikirkan pada zaman dulu ya, sebelum ada era teknologi. Begitupun juga dengan perkuliahan, karena ada pandemik era ini maka kita dipaksa, karena Islam pun juga hifdzun nafsi itu menjadi persyarat perhatian utama dalam maqasidus syariah itu. Keselamatan jiwa itu diprioritaskan. Karena itulah pada era pandemi ini kita diminta untuk hybrid. Yang sudah hadir di Jogja ya silakan, karena sudah PPKM sudah turun ya levelnya. Nah, semester depan kita harap sudah luring semua ya, sudah luring semua, karena kita sudah lama ini silaturahim maya itu ya. Jadi bagaimanapun memang dalam hal konteks belajar mengajar itu aspek liqa secara bertemu, bertatap muka itu ada unsur barokahnya juga ya. Tapi kalau via Zoom tuh nggak repot malaikat nyampaikan barokah. Jadi ya sudah cukup lah itu pembelajaran, karena kondisi yang tidak memang memungkinkan kita untuk seperti itu. Tapi besok semester depan kita harapkan sudah kebijakan pimpinan semuanya luring kembali gitu ya. Kalau untuk di fakultas sendiri nih Bapak, melanjutkan untuk kuliah luring tadi, mengenai sudah siapkah gitu mengenai fakultas menyiapkan untuk kuliah luring ini Bapak, kalau untuk mahasiswa sendiri? Ya, ini ada cerita lucu ya. Kemarin mulai kapan itu, awal semester kemarin ya, kita udah siapkan semua itu ya, sanitizer ini sampai detect suhu segala macam. Kita coba survei, tanya ke mahasiswa. Ternyata alhamdulillah Usuluddin yang mahasiswanya lebih dari berapa itu 3.000 itu yang siap luring hanya nggak sampai 10 orang gitu ya. Iya Bapak, sangat. Ya, dan hampir sama setiap fakultas. Kita UIN sudah siap itu. UIN yang mahasiswanya kalau total hanya 20.000 lebih itu, yang siap hanya 15 orang ya artinya sejak kita sudah sebagai pihak penyelenggara sudah sangat siap dan wajib siap gitu ya. Kalau sudah perintah dari atasan, dari pimpinan, negara memerintahkan kita kan universitas negeri ya. Jadi kalau pemerintah sudah memerintahkan kita untuk siap, ya harus siap. Kita siapkan. Nah, cuman persoalannya mungkin mahasiswa belum move on gitu ya. Terlalu nyaman dengan kuliah daring gitu ya. Itu tapi semester depan kita sudah bertekad, para pimpinan sudah meminta akan memberikan kebijakan tidak ada lagi hybrid, tapi sudah full luring gitu ya. Oke Mas Nasrullah sendiri nih, menanggapi yang disampaikan oleh Bapak tadi mengenai tantangan di kuliah hybrid dan juga online pada kali ini sebagai mahasiswa nih, mungkin menurut pribadi dan yang terjadi karena Mas Nasrullah yang paling dekat nih dengan mahasiswa nih, bagaimana tantangan mahasiswa Fakultas Usuluddin menanggapi kuliah hybrid dan juga online ini? Iya, dimulai dari realita yang terjadi di kalangan mahasiswa. Tentu bukan hanya 1-2 yang sering menceritakan kepada saya, yakni lagi-lagi terkendala oleh sinyal kiranya. Nah, ya bisa tidak dipungkiri juga kawan-kawan yang kuliah di UIN bukan hanya dari 1 kota, 2 kota yang secara fasilitas itu memadai sinyal semisal. Nah, ada teman-teman yang itu di pelosok, tempatnya di pelosok, sehingga dia harus kuliah menempuh jalan yang panjang untuk mencari sinyal. Nah, hal itu menjadi hal itu perlu diteliti kembali, ditindaklanjuti. Nah, ini menjadi salah satu kerja di Senat tentunya, mendata teman-teman yang sekiranya kuliahnya ini bermasalah dalam artian semisal satu fasilitas sinyal di desanya. Nah, ini mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak dekanat, terutama kepada Bapak WD3 selaku kemahasiswaan, biar kita dari mahasiswa enak, dari dosen pun enak gitu loh. Nah, mungkin itu. Dan mungkin menambahi teman-teman mahasiswa Usuluddin yang siap untuk hybrid kiranya sudah mulai ratusan Bapak, karena kemarin kita sempat mengadakan screening siapa saja teman-teman
yang sudah melakukan vaksin, tentu tidak sedikit Bapak, sekian ratus mahasiswa yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan ketiga. Tentu hal tersebut bisa dijadikan barometer bagaimana sekiranya teman-teman di Usuluddin, teman-teman mahasiswa Usuluddin bisa melakukan kuliah hybrid. Karena banyak juga teman-teman yang merasa bahwa kuliah daring ini seakan-akan dia face to face itu juga mempengaruhi Bapak emosional kita gitu. Tentu ilmu yang didapat face to face atau via daring gitu. Dan yang daring itu lebih banyak yang face to face karena saya selama satu setengah semester pernah merasakan kuliah luring bagaimana asiknya gitu loh. Ya mungkin itu. Oke, karena berada di berbagai macam daerah di Indonesia itu sebagai bentuk juga bahwa UIN Sunan Kalijaga memiliki mahasiswa yang tentu tidak sedikit dalam penyebarannya. Nah, untuk kuliah luring sendiri, teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kali ini, Fakultas Usuluddin sudah sangat siap sekali, maka dari itu persiapkan diri teman-teman untuk melaksanakan kuliah luring pada semester depan. Nah, Bapak, untuk kegiatan sendiri nih yang paling berkesan dan paling menonjol dari Fakultas Usuluddin sendiri yang dilaksanakan oleh mahasiswa, apa sih yang menjadi ikonik sekali dari Fakultas Usuluddin ini sendiri gitu, Bapak? Ya, saya kira ini pertanyaan baik dan yang saya tunggu dari tadi. Nah, artinya begini, FUPI, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam ini, UIN Sunan Kalijaga ini memiliki program branding ya, yang sangat dapat apresiasi dari dunia luar. Satu di bidang jurnal, kita ini dianggap sebagai terobosan awal ya. Mahasiswa punya jurnal sendiri dan sekarang lagi proses untuk indeksasi ya, kita daftarkan, ya berproses lah mulai dari Sinta nanti sampai Scopus gitu. Nah, kita harapkan ini sudah edisi yang kedua, nanti edisi keempat baru kita nanti bisa register. Ini moderasi namanya, ini sejalan dengan tekad pemerintah, semangat pemerintah untuk melakukan moderasi beragama ya, di Kemenag, di berbagai instansi pemerintah itu. Dan kita tangkap sudah setahun yang lalu ini ya, kita tangkap dalam bentuk sebagai wujud pengabdian kita dengan secara akademik kita lahirkan jurnal khusus mahasiswa. Jadi semuanya mahasiswa, penulisnya harus mahasiswa. Yang penting mahasiswa statusnya, mau dosen yang penting sedang kuliah dianggap mahasiswa. Gitu ya. Jadi sedang kuliah PhD misalnya, kontributor juga nggak apa-apa, yang penting dia akan dicantumkan sebagai mahasiswanya ya. Banyak itu, mulai dari S1, S2 sampai S3 itu. Nah, ini juga sebagai buah dari sebuah event internasional yang kita gagas juga, yang namanya International Student Conference ya. Ini sudah tahun ketiga dan insya Allah akan dilaksanakan besok Agustus ya. Tahun kemarin kita dalam suasana pandemi saja ada 7 negara luar yang ikut berpartisipasi. Nah, tahun ini kita harapkan bisa lebih dari itu, karena ukuran dari keberhasilan event internasional itu partisipasi dari mahasiswa asingnya itu ya. Sama, ini sebagai kalau International Student Conference itu sebagai eventnya, hasil output dari event International Conference itu berupa jurnal itu. Nah, ya, jurnal moderasi itu sebagian juga kita ambil dari makalah terbaik yang dipresentasikan di International Student Conference itu. Ya, itu itu merupakan produk unggulan dari FUPI ya. Dan ini sekarang sudah dikopas oleh fakultas lain ini ya, dan juga dari perguruan tinggi yang lain. Bahkan sekarang Pak WR3 mewajibkan setiap fakultas ada event International Conference, Student Conference itu. Tapi inisiatornya tetap dari FUPI ya, dari FUPI. Alhamdulillah. Ini yang branding ya dari FUPI. Selain itu kita punya UCCon. UCCon itu untuk dosen dan kalangan umum. Tapi yang spesifik mahasiswa International Student Conference itu. Yang berikutnya, kita ini sebenarnya punya program unggulan juga untuk bagaimana membawa mahasiswa itu mengenal dunia luar, namanya Student Mobility Program. Itu sebelum pandemik itu kita ajak ke 3 negara mahasiswa, khususnya dari kalangan Ormawa ya, dan mahasiswa yang lain yang memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris ya, berbahasa asing. Presentasi
di Singapura, Malaysia dan Thailand. Nah, tahun ini kita berharap itu bisa direalisasikan, ya. Jadi berbasis itu kita nanti, ya karena anggarannya sekali lagi ini kita juga banyak berbagi dengan penyintas COVID gitu ya. Jadi memang banyak pemangkasan di sana. Tapi kita berharap tahun ini bisa direalisasikan, ya. Mungkin negaranya masih tetap sama dulu di Malaysia, Singapura, karena kosnya memang bisa kita tekan gitu ya, dan bisa kita tapi pada prinsipnya saya ingin memang tujuan saya itu, mimpi terbesar saya itu di Usuluddin apa? Semua mahasiswa itu punya paspor. Nah, gitu ya. Semua mahasiswa punya paspor, jangan EKTP lah. Kalau Jadi ada pantikan go internasional. Nah, itulah. At least kalau sudah punya paspor, sudah dia akan tergerak berusaha memanfaatkan paspornya. Kan gitu toh? Betul, Iya. Paling tidak itulah. Jadi kalau ditanya nomor KTP-nya, tunjukkan nomor paspor aja. Kalau ngisi form apa itu jangan NIK, NIK, janganlah, tulis paspor aja, itu kan lebih minimal. Kalau belum pernah menggunakan going abroad, minimal at least kita semua mahasiswa BUPI punya paspor. Itu target saya, itu sederhana aja ya, jangan hanya punya EKTP, bangga dengan EKTP gitu ya. Nah, itu saya ingin seperti itu, makanya kita rintis seperti ini. Kita di bidang 3 di tingkat UNIS sudah merancang semua kesempatan berinteraksi dengan dunia internasional itu kita buka selebar-lebar. Jangan jago kandang lah ya. Bagaimana teman-teman di sini bisa presentasi di negara luar gitu ya. Jangan presentasi di sini ya. Itu yang saya inginkan. Dan nanti saya minta juga ini kan ke Ormawa bagaimana menginisiasi pertemuan forum Ormawa Usuluddin se-Indonesia, ya toh? Nah, ini juga gagasan dari FUPI lagi ini ya. Ini luar biasa ini ya. Jadi setiap periode, setiap tahun punya gagasan-gagasan yang sifatnya ikonik bahasanya ya. Dan itu banyak ditunggu dan diapresiasi oleh teman-teman yang di luar FUPI ini. Saya kira itu ya. Dan banyak lagi kegiatan masing-masing. Mungkin saya minta Ormawa itu jangan duplikasi lah program kerjanya itu. Ya. Dari dulu ke dulu tetap aja ya, dari dulu sampai sekarang hanya namanya aja diganti sama tahunnya. Nah, itu nggak kreatif belas itu. Makanya saya mensyaratkan teman-teman pengurus itu harus at least syarat pertama minimal IPK-nya 3,5. Wah, itu dahsyat ya. Iya, itu syarat minimal jadi pengurus, mau jadi pengurus. Nah, sekarang tahun ini ya, saya minta periode ini dibuat pelatihan leadership, dan itu menjadi syarat untuk mendaftar sebagai pengurus. Jadi semua yang akan menjadi pengurus harus lulus training leadership. Nah, itu ya. Jadi kalau BPAK itu kan persyaratan sudah untuk mahasiswa baru. Sekarang nanti kita saring lagi yang akan menjadi calon pemimpin di ini harus mengikuti training leadership. Nah, itu disitulah nanti kita kita bekali. Itu kan lebih meritokrasi ya, cara merekrut kepemimpinan, melatih kepemimpinan itu berjenjang, bukan ucuk-ucuk gitu ya. Iya, itu. Dadakan gitu ya. Dadakan dan berdasarkan kata bilici ya. Itu sudah ngece kalau gitu. Ya. Itu saya kira itu ya. Jadi banyaklah terobosan-terobosan yang dimiliki oleh FUPI, dan kita harus terus tiap tahun harus mengadakan terobosan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu mutu kita. Nah, teman-teman, kegiatan atau ikonik dari Fakultas Usuluddin ini tidak hanya mencakup nasional dan juga daerah Yogyakarta saja, tetapi semua kegiatan yang dimiliki oleh Fakultas Usuluddin adalah kegiatan yang berstandar internasional. Sesuai dengan jargon kita, Win suka untuk bangsa dan Win suka mendunia. Nah, untuk Mas Nasrullah sendiri, dengan kegiatan yang diadakan dan yang dimiliki oleh Fakultas Usuluddin yang luar biasa ini sebagai mahasiswa, bagaimana sih tanggapan Mas Nasrullah mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas ini? Mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dihadirkan oleh Fakultas Usuluddin sendiri, sebagai mahasiswa tentu sangat merespon baik. Hal tersebut menjadikan mahasiswa sebagai
memfasilitasi apa yang menjadi keinginan mahasiswa, terutama di Usuluddin yang tekun di bidang intelektualitas. Nah, tentu dari fakultas itu sendiri sudah banyak lokus-lokus atau wadah-wadah yang sediakan. Tinggal bagaimana mahasiswa menempati wadah itu dengan maksimal atau mengaktualisasikan apa yang telah diajarkan atau diberi pengetahuan di wadah itu sendiri. Nah, mengenai mahasiswa tentu sangat sangat merespon baik dengan wacana-wacana yang demikian. 1 tahun kemarin itu banyak mahasiswa Usuluddin yang menoreh prestasi baik di bidang internasional maupun nasional, baik dari tulisan, terus presentasi di kancah nasional maupun internasional. Hal tersebut tentu berangkat dari kultur, kita bahasakan kultur lah di Usuluddin, yang biasanya itu suka diskusi dialektika dengan sesama mahasiswa, baik sesama mahasiswa dan dosen tentu di kelas. Hal tersebut tentu menjadi wadah yang baik di Usuluddin. Nah, apresiasi penuh terutama kepada Pak WD3 yang telah memberikan hak-hak mahasiswa di ranah intelektualitasnya, Bapak. Terima kasih kiranya. Nah, teman-teman, itu tadi yang dimiliki oleh Fakultas Usuluddin sebagai hal yang perlu teman-teman dapatkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Usuluddin khususnya. Nah, Bapak, untuk mahasiswa nih, di antara beribu mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin yang masih belum sadar nih mengenai ini loh yang dimiliki hal emas yang ada di fakultas kita yang perlu kalian sadari bersama gitu kan, karena masih banyak yang belum sadar mungkin mengenai hal emas yang ada di fakultas kita ini. Bagaimana sih Pak untuk menyadarkan mereka, mungkin teman-teman yang dimanapun yang sedang mendengarkan podcast kita pada kali ini, nih pesan dari Bapak WD3 kita mengenai hal emas yang ada di fakultas kita yang perlu disadari bersama. Ya, ini bagian dari itu ya, kita mengadakan podcast itu. Tapi saya berharap betul peer group itu paling efektif ya. Jadi dari mahasiswa sendiri, dari Ormawa ini maksudnya ayo suarakan itu, karena suara mahasiswa akan ditangkap oleh mahasiswa itu sendiri ya. Kalau kita pimpinan kan mengindos saja, ya kalau dari kita suaranya pasti diterima. Beda, kita FM sana MW kan nggak nyambung gitu ya. Nah, kalau sesama mahasiswa yang menyampaikan itu lebih, terutama kalian yang sudah aktif dan merasakan bagaimana manfaat dari apa yang dilakukan oleh FUPI selama ini ya toh. Nah, itu sampaikan aja dengan media-media yang ada, itu paling penting. Dan yang kedua, kita tunjukkan prestasi-prestasi itu. Ini memang luar biasa. Saya di bidang 3 ini juga kewalahan mengatur apresiasinya untuk mahasiswa berprestasi ya, karena terlalu banyak anggarannya. Jadi, itu tahun ini saya mengalokasikan untuk sekitar 15-20 para penulis jurnal. Itu pun kayaknya sudah melampaui itu ya, artinya luar biasa. Ada teman-teman itu sudah sampai ada yang tembus Scopus juga, mahasiswa itu. Iya Pak. Iya ada, padahal dosennya juga belum. Itu kan luar biasa itu apresiasi yang luar biasa, dan itu kebanggaan kita, karena disitulah identitas kemahasiswaan, identitas akademik itu ya di tulisan, di jurnal itu. Ya juga bukti kita terlibat di event-event internasional, kancah-kancah internasional. Jadi saya berharap betul untuk menyampaikan ini para teman-teman yang di Ormawa untuk lebih proaktif menyuarakan, menyampaikan, terutama di kalangan para mahasiswa, program-program yang kita jalankan selama ini. Jadi pada dasarnya ya untuk kemajuan mereka sendiri ya. Ini kan luar biasa, di UIN ini kampus termurah dunia akhirat itu ya. Tapi fasilitasnya luar biasa ini. Luar biasa. Di akhirat aja nggak ada yang seperti itu. Ya, nggak ada. Kamu dicari di surga 1 sampai lantai 7 nggak ada. Nggak ada satu-satunya. Saya kira itu ya. Oke, Mas Nasrul sendiri bagaimana nih sebagai yang paling dekat dengan mahasiswa untuk menyadarkan bahwa di Usuluddin kita punya banyak sekali hal-hal yang dapat menunjang kegiatan dari mahasiswa itu sendiri. Baik. Mengenai tentu kiranya sangat kurang baik lah kita menyadarkan sama mahasiswa. Tapi paling tidak kita mengajak gitu. Namanya mengajak itu harus ada pendekatan emosional. Tentu kami selaku pengurus organisasi kemahasiswaan Fakultas Usuluddin tentu tidak membedakan dirinya
tidak membedakan dirinya dalam artian ormawa-ormawa, mahasiswa-mahasiswa. Hal tersebut tentu harus melebur. Ormawa ya mahasiswa juga ikut menjadi bagian dari ormawa. Tentu kiranya satu kegiatan yang tidak didukung oleh mahasiswa itu sangat tidak sukses kiranya gitu loh. Nah, hal tersebut maka menjadi penting, bukan menyadarkan lagi, tapi kita mengajak kepada seluruh mahasiswa Usuluddin gitu. Bagaimana kita ikut mensukseskan apa yang telah menjadi visi misi dari Usuluddin itu sendiri. Semisal seperti apa yang disampaikan oleh Pak WD3 tadi, ada salah satu mahasiswa Usuluddin yang secara naskah akademik tembus kepada Scopus, tembus di tataran Scopus. Hal itu tidak mudah. Tentu satu orang tersebut yang tembus tulisannya, yang naskah akademiknya tembus, itu ditemani atau dibersamai oleh orang-orang atau teman-teman mahasiswa yang lain yang tiap malam melakukan diskusi. Nah, hal tersebut menjadi ikonik dan menjadi kultur di Usuluddin. Jadi kita bicara intelektualitas, bicara akademik itu tidak hanya di kampus. Selepas itu tidak hanya di kampus, baik di kos, di kontrakan, dimanapun itu kita ranahnya intelektualitas itu, sehingga menjadi konsekuensi logis. Salah satu teman kita yang naskah akademiknya itu tembus ke Scopus. Nah, itu perlunya kita saling mengajak, satu sama lain saling mengajak, saling mengingatkan. Nah, hal tersebut muncullah hal yang demikian. Tentu kebaikan bersama, bukan hanya yang tulisannya tembus di Scopus, tapi temannya juga yang ikut harum juga namanya karena atas bantuan temannya gitu. Mungkin seperti itu. Nah, begitu teman-teman mengenai hal yang ada di Fakultas Usuluddin yang paling menarik dari Fakultas Usuluddin sendiri. Nah, untuk pertanyaan terakhir kepada Bapak dan Mas Nasrul, untuk pesan nih untuk mahasiswa Usuluddin dan kesannya sebagai mahasiswa Usuluddin dalam menghadapi Ramadan, tentunya tidak ada bedanya mungkin mengenai semangat dan segala macamnya. Mungkin untuk terakhir pesan dari Bapak WD3 kepada seluruh mahasiswa Fakultas Usuluddin yang sedang mendengarkan podcast ini dalam menghadapi Ramadan yang tinggal 20 hari lagi dan untuk menghadapi tantangan baru di semester depannya. Iya, sudah 10 hari ya, luar biasa. Cepat sekali Ramadan ya. Sangat cepat, Pak. Iya, nggak terasa ya. Ya, saya berpesan utamanya untuk saya sendiri ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, orang mukmin yang baik itu yang lebih baik hari ini dari hari yang kemarin. Jadi ayo kita jadikan ini sebagai langkah perubahan dalam hidup kita. Ramadan ini Allah sudah memberikan kesempatan pada kita bertemu di bulan suci Ramadan ini, hendaknya ya harus kita maksimal, karena nggak tahu kita ya apa masih diberi kesempatan untuk ketemu Ramadan yang akan datang gitu kan. Ya itu saya kira itu yang nasihat yang paling besar menurut saya, kita menasihati diri kita sendiri sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Ya ayo kita tingkatkan kualitas diri kita sesuai dengan kapasitasnya. Dosen ya harus tingkatkan kualitasnya sebagai seorang dosen dengan karya-karya ilmiahnya. Mahasiswa juga demikian. Saya kira kita ibda binafsik ya. Jangan sampai prestasi kita ya sama-sama aja. Saya ingin mengutip terakhir itu apa disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam Nasaihul Ibadnya itu. Imam Nawawi mengatakan khoslatan ila syai' afdalu minhuma al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Ada dua kenikmatan puncak yang Allah berikan kepada kita yang melampaui kenikmatan yang Allah berikan pada nikmatan yang lain. Pertama al-imanu billah, dan alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah. Tinggal kita meningkatkan kualitas keimanan kita dengan meningkatkan kualitas capaian hidup kita. Itu ukurannya. Semakin kita meningkat capaian prestasi hidup kita, berarti kualitas keimanan kita meningkat. Ya, harus banding lurus antara keimanan dengan prestasi. Jangan mengatakan imannya meningkat, prestasinya menurun, itu tidak benar juga ya. Tidak sih. Atau prestasinya meningkat karena tidak pernah sholat. Wah, itu takarannya yang salah. Itu ya. Jadi kita harus bikin matrik yang sejajar. Keimanan dengan prestasi itu suatu keniscayaan. Yang kedua an-naf'u lil muslimin, artinya kita bagaimana modal keimanan itu meningkatkan kualitas kebermanfaatan kita.
otomatis kalau statistik prestasi hidup kita semakin meningkat, itu menunjukkan kualitas kebermanfaatan kita semakin meningkat. Dan gitu ya. Ya, artinya orang yang tadi sebutkan teman yang Scopus itu, otomatis teman-teman yang ingin belajar pada dia kan semakin banyak, merasakan manfaat kehadiran dia. Gitu ya. Itu seharusnya logika berpikir kita seperti itu. Jadi modal keimanan itu kita upgrade tiap saat ya, karena iman itu yazidu wa yanqus, itu harus tantangan kita, harus kita tingkatkan terus. Dan wujud ukuran dari tingkat keimanan seorang meningkat itu korelasi secara positif dengan tingkat capaian prestasi dalam hidup kita. Semakin tinggi iman seseorang, automatically semakin tinggi prestasinya. Jangan dia semakin tinggi ukurannya apa? Jadi takmir masjid. Wah, gitu. Ya boleh, nggak apa-apa takmir masjid ya. Tapi bukan takmir masjidnya jadi ukuran. Dia semakin IPK-nya semakin tinggi, dia jurnalnya juga banyak, gitu ya. Dia aktif di mana-mana, banyak dibutuhkan oleh teman-temannya, itu ukuran dari kebermanfaatan. Saya kira itu ya, itu nasihat dari kita. Jadi ayo semuanya, siapapun dia, bajunya apapun, itu kan baju di dunia ya. Dalam konteks ini ayo kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan kesempatan kita ini bertemu dengan Ramadan ini. Ayo kita tingkatkan kualitas keimanan, yang artinya meningkatkan kualitas keimanan otomatis meningkatkan kualitas prestasi capaian dalam hidup kita ini. Kalau dari Mas Nasrul sendiri? Baik, karena sudah banyak yang disampaikan oleh beliau, Pak WD3. Mungkin sejatinya Ramadan secara entitas, Ramadan sebagai pembakaran. Mari bakar segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, segala keburukan, utamanya di ranah intelektualitas. Mari kita bakar kebodohan-kebodohan yang telah kita lalui. Sebagai mahasiswa tentu pengemban akademik yang begitu luas, tentu kita harus pupuk kembali, harus diperbaiki. Jadikan Ramadan ini sebagai pembakaran dan upgrading menuju Ramadan berikutnya yang kita tidak tahu. Semoga kita masih sampai kepada Ramadan berikutnya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 3 dan juga kepada Mas Nasrul selaku Ketua Senat Mahasiswa Kota Susuludin. Nah, teman-teman, sudah lebih dari 15 menit saya Zulfia menemani teman-teman bersama dua pembicara hebat kita pada podcast kali ini, dan juga mengenai pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Bapak WD3 dan juga Ketua Senat Mahasiswa tadi. Semoga dapat bermanfaat dan menemani hari-hari teman-teman mahasiswa dalam Ramadan kali ini. Semoga Ramadan menjadi ajang untuk kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi, menjadi ajang untuk menggali prestasi lagi untuk menghadapi 12 bulan menuju Ramadan berikutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya siarkan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak WD3 dan juga Mas Nasrul. Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.